Ya baik, saya buat video ini dengan sangat-sangat singkat dan saya ingin mereaksi atau memberikan respons terhadap pernyataan Romo Deso bahwa beliau telah melakukan kekeliruan di dalam hal mengutip katekismus Gereja Katolik. Dan saya tentu saja sangat mengapresiasi sikapnya. Dan pertama-tama dan terutama bukan karena beliau telah membuat video klarifikasi lalu mengunggah di kanal YouTube-nya, tetapi bagi saya yang terutama karena beliau telah dengan rendah hati menulis pernyataan di kolom komentar video YouTube saya bahwa beliau telah melakukan kekeliruan, ya, walaupun tetap saja dalam inti polemik yang sedang berjalan, kami tidak bersesuaian atau kami tidak sepaham atau sepakat, ya. Tetapi sikap yang bagi saya sangat-sangat rendah hati, ya, masuk ke kanal YouTube saya dan menulis di kolom komentar itu adalah menunjukkan satu kedewasaan. Dan ini penting sekali, saudara, ya. Penting sekali, ya. Karena kedewasaan seseorang itu tidak dilihat daripada bagaimana dia mungkin ya ngamuk-ngamuk atau marah-marah pada satu situasi atau kondisi tertentu ketika membutuhkan satu reaksi dari dia, ya. Saya tidak katakan dalam hal ini Romo Deso adalah orang yang suka marah-marah, ya. Beliau adalah orang yang sangat ramah, ya, bahkan di dalam video-video YouTube-nya, ya. Tetapi saya mau memberikan satu ilustrasi, ya. Misalnya seseorang itu marah dalam situasi tertentu, lalu kita mencap orang itu, ini orang brutal, ini orang tidak beres karakternya. Saya kira tidak cukup memadai untuk menilai orang dalam konteks yang semacam itu. Bagi saya, kedewasaan seseorang itu haruslah dinilai melalui sikap dia setelah satu peristiwa itu terjadi, terutama peristiwa seseorang itu melakukan kesalahan atau kekeliruan. Sikap dia bagaimana? Ya, katakanlah saya misalnya, ya. Saya ngamuk-ngamuk begitu, ya. Lalu orang foto, orang bikin video lalu disebarluaskan. Itu tidak cukup untuk menilai saya seorang yang brutal dan tidak punya cinta kasih. Ya, karena Anda tidak tahu konteksnya apa, saya marah-marah kan begitu, ya. Tetapi bagi saya kedewasaan itu ditunjukkan dengan sikap setelah itu. Bagaimana berdamai, bagaimana tidak menyimpan kebencian terhadap orang, bagaimana rekonsiliasi, bagaimana bisa menunjukkan cinta kasih setelah peristiwa itu, ya. Dan saya sendiri terus belajar untuk hal ini, saudara, dan sekali lagi bagi saya Romo Deso menunjukkan kedewasaan di sini, ya. Kedewasaan. Nah, saudara bisa masuk ke YouTube saya dan saudara bisa membaca langsung tulisan Romo Deso di sana. Saya sudah sematkan di atas dan saudara juga bisa membaca tanggapan saya, ya. Ya, mungkin ada baiknya saya baca dengan cepat, ya, saudara, ya. Ini pernyataan Romo Deso. Bapak Pendeta yang terkasih, terima kasih untuk tanggapannya. Saya baru saja menyaksikan video Anda. Bapak sangat cerdas. Saya sangat mengapresiasi. Saya akui saya keliru menyebut kodrat dan pribadi, karena saya tidak melihat langsung bukunya. Tapi saya berharap kesalahan sebut ini tidak membuat Yesus menyebut saya sebagai Romo sesat. Tetapi untuk kesimpulan tentang pertanyaan Tuhan kok disalib, saya masih menemukan perbedaan pandangan Bapak dengan kami. Tapi saya menaruh hormat atas perbedaan pemahaman iman ini. Sekali lagi terima kasih dan salam hormat serta doaku untuk Bapak dan keluarga. Lalu balasan saya, saudara, begini, ya. Terima kasih Romo untuk tanggapannya. Tentunya bukan masalah saya cerdas atau tidak. Juga bukan masalah kita kalah atau menang. Tetapi supaya kita boleh memunculkan kebenaran itu apa adanya. Sekali lagi terima kasih untuk kerendahan hati Anda, Romo, menulis respons di sini. Nah, ini balasan saya dan ini saya respect kepada beliau, ya, saudara, ya. Jadi pesan saya yang terakhir, saudara, untuk menutup video ini terhadap semua followers atau subscribers atau pengikut, entah pengikut Katolik maupun pengikut Protestan, terutama kalangan Reform.
ya. Kita harus belajar dari kejadian ini, saudara, bahwa berpolemik itu sebetulnya hal yang wajar. Berdebat pun itu hal yang wajar. Saya bisa berdebat dengan Romo, dan di dalam perdebatan itu, jika misalnya Romo mendapati poin-poin saya ada yang salah, keliru, atau bahkan sesat, beliau berhak untuk mengatakan itu. Dan saya pun berhak melakukan hal yang sama jika sekiranya saya mendapatkan poin-poin yang salah, keliru, atau bahkan sesat. Itu sesuatu hal yang wajar, saudara. Dan perdebatan atau polemik semacam itu tidak harus dibarengi atau diiringi oleh caci maki, hujat menghujat, sebagaimana yang saya lihat, ya. Itu di kolom komentar YouTube saya yang menanggapi Romo Ndeso, itu banyak makian-makian itu dari pihak Katolik, ya. Ya, mungkin dari pihak Protestan terhadap Katolik pun, ya. Itu ada makian-makian, dan ini tidak baik, saudara. Ini hanya menunjukkan bahwa kita ini Kristen yang masih kanak-kanak, ya, masih suka brutal begitu, ya. Tidak memahami apa yang namanya akademik, apa yang namanya ilmiah. Seseorang bisa saling tangkap menanggapi tanpa kita harus menghujat atau saling memaki, saling melecehkan, dan lain sebagainya. Seperti itu. Ya, jadi saudara, mari kita belajar dari Romo Ndeso, ya. Kalau saya sendiri memang terus-menerus belajar untuk tidak membenci, selalu mengampuni, dan selalu menunjukkan cinta kasih, ya. Walaupun kadang-kadang kalau keterlaluan seseorang berkomentar yang saya anggap bodoh, ya saya memang berkata komentar ini bodoh, dan saya kasih tahu alasannya mengapa komentar itu bodoh, ya. Satu contoh misalnya, orang berkomentar tanpa mendengar dulu. Ini berbahaya sekali, dan ini sangat-sangat bodoh, ya. Baru lihat judul langsung berkomentar. Coba kan dengar dulu, dengar sampai tuntas, baru beri penilaian, lalu kemudian tentukan apakah salah, keliru, atau sesat. Nah, ini baru bertanggung jawab. Mari kita dewasa, ya, mari kita menunjukkan, apalagi sebagai orang Kristen, mengaku sebagai pengikut Yesus Kristus, cinta kasih dalam segala sesuatu, termasuk dalam hal berpolemik. Tuhan memberkati kita sekalian.